Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Khadijah, NPM 201111405 dari Program Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Nusantara. Kali ini saya akan membahas tentang ringkasan jurnal mata kuliah Filsafat Pendidikan yang berjudul Aliran Filsafat Klasik dan Modern. Baiklah, langsung saja saya akan membahas judul jurnal 1, yaitu Aliran-aliran Filsafat Pendidikan Klasik dan Modern dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Aliran filsafat klasik terbagi menjadi dua, yaitu esensialisme dan perennialisme. Esensialisme yaitu aliran filsafat yang menginginkan manusia kembali kepada kebudayaan-kebudayaan yang lama telah terbukti bermanfaat dalam kehidupan manusia. Kemudian perennialisme yaitu aliran yang mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat kekal abadi. Selanjutnya, pandangan aliran esensialisme dan perennialisme terhadap pendidikan matematika. Pandangan aliran esensialisme terhadap pendidikan matematika yaitu aliran esensialisme mengungkapkan pendidikan di sekolah harus bersifat praktis dan logis atau sesuai kenyataan dan mudah dipahami oleh peserta didik, serta melatih dan mendidik peserta didik untuk menerapkan budaya-budaya warisan yang telah lama ada pada kehidupan manusia. Pandangan perennialisme terhadap pendidikan matematika. Aliran perennialisme memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut, dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan masa lampau yang dipandang sebagai kebudayaan ideal tersebut. Selanjutnya, aliran filsafat modern dibagi menjadi tiga, yaitu aliran progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme. Aliran progresivisme merupakan suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan pada diri peserta didik menjadi pribadi yang tangguh dan mampu menghadapi persoalan serta dapat menyesuaikan dengan kehidupan sosial di masyarakat. Aliran rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Aliran rekonstruksionisme berusaha menciptakan kurikulum baru dengan memperbarui kurikulum lama. Progresivisme pendidikan didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya fokus pada guru atau bidang studi. Kemudian, aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa manusia sadar terhadap keberadaannya sendiri, bahwa setiap manusia bebas dalam bertindak, menciptakan, memilih secara tanggung jawab, karena setiap individu bebas memilih apa yang menurutnya benar. Selanjutnya akan kita bahas pandangan progresivisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme terhadap pendidikan matematika. Yang pertama, progresivisme. Aliran filsafat progresivisme berfokus dalam memberikan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dimiliki siswa. Siswa harus menjadi pusat dalam pelaksanaan pembelajaran, dikarenakan siswa merupakan subjek yang diharapkan agar mampu mengatasi berbagai persoalan dalam masyarakat. Yang kedua, rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme pada hakikatnya adalah membantu peserta didik untuk menjadi generasi yang utuh, yang pandai dalam bidang pengetahuan, bermoral, berbudi luhur, peka terhadap orang lain, beriman, dan lainnya. Yang ketiga, eksistensialisme. Pandangan aliran eksistensialisme terhadap pendidikan yakni setiap individu didorong untuk mengembangkan segala kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya, juga memberikan bekal pengalaman yang luas, juga komprehensif dalam segala bidang kehidupan. Selanjutnya saya akan membahas jurnal 2 yang berjudul
aliran-aliran filsafat pendidikan dan implementasinya dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Dalam jurnal 2 ini, tidak ada pengklasifikasian terhadap aliran filsafat klasik maupun modern. Langsung saja akan kita bahas pengertian aliran progresivisme, konstruktivisme, dan humanistik. Yang pertama, aliran progresivisme. Dalam aliran progresivisme, manusia harus selalu maju atau progres, bertindak konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, dan dinamis. Artinya, aliran progresivisme menghendaki pendidikan yang bersifat maju agar manusia dapat mengalami kemajuan. Yang kedua, aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme adalah suatu aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan adalah konstruksi atau bentukan. Pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan. Pengetahuan merupakan akibat dari konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang. Yang ketiga, aliran humanistik. Menurut aliran humanistik, tingkah laku manusia merupakan hasil tenaga yang beroperasi di dalam pikiran yang sering tanpa disadari oleh individu. Tingkah manusia lebih ditentukan dan dikontrol oleh kekuatan psikologi yang tidak disadarinya. Selanjutnya akan kita bahas pandangan progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme dalam pendidikan matematika. Pandangan aliran progresivisme terhadap matematika. Peserta didik diberikan kebebasan, baik secara fisik maupun berpikir, untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam diri peserta didik tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme berpandangan bahwa dalam proses belajar, siswa harus mendapat penekanan. Siswa harus aktif dalam mengembangkan pengetahuan, bukan guru atau orang lain. Kreativitas dan keaktifan siswa membantu siswa menjadi orang yang kritis, menganalisis suatu karena hal siswa berpikir dan bukan meniru saja. Aliran humanistik. Dalam aliran humanistik, pendidik harus mendorong peserta didiknya untuk mencapai keberhasilan dan prestasi yang tinggi, serta memberikan penghargaan atas prestasi yang tinggi. Penghargaan yang tulus dari seorang guru akan menumbuhkan perasaan sukses dalam diri peserta didik serta dapat mengembangkan sikap dan motivasi tinggi untuk berusaha mencapai kesuksesan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai aliran filsafat klasik dan modern, mata kuliah filsafat pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.